Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Indira Karisa Putri Gunawan dengan NIM 112411800. Ada saya di sini untuk menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan pada perusahaan Matahari Department Store terbuka pada periode 2023 sampai 2024. Adanya analisis ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelum masuk ke dalam analisis, saya akan menjelaskan secara singkat atau gambaran mengenai perusahaan, yaitu PT Matahari Department Store, salah satu retail terbesar dan terlama di Indonesia. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1958, awalnya berupa toko kecil yang menjual fashion art di Jakarta. Pada tahun 1972, Matahari bertransformasi menjadi departemen store modern pertama di Indonesia. Saat ini, perusahaan mengoperasikan lebih dari 140 gerai yang tersebar di sekitar 80 kota di Indonesia, dengan berbagai portofolio merek seperti Nevada, Cole, Collection, dan Little M. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kondisi laporan keuangan pada tahun 2023 sampai 2024. Pada total aset perusahaan mengalami penurunan dari 5,88 triliun di tahun 2023 menjadi 5,14 triliun di tahun 2024. Total liabilitas juga menurun dari 5,85 triliun menjadi 4,81 triliun. Yang menarik, di sisi ekuitas justru terjadi kenaikan dari 30,7 miliar di tahun 2023 naik signifikan menjadi 325,8 miliar di tahun 2024. Dari sisi laba rugi, pendapatan bersih sedikit menurun, tapi laba operasional perusahaan justru naik. Ini menunjukkan bahwa efisiensi biaya perusahaan membaik meskipun pendapatan sedikit menurun. Berikutnya, saya akan membahas hasil analisis common size, yaitu bisa dilihat dari proporsi masing-masing pos terhadap total aset, total liabilitas, dan ekuitas, serta terhadap pendapatan. Dari sisi aset, komponen terbesar adalah aset hak guna, yaitu sekitar 42% sampai 43% dari total aset di kedua tahun. Hal ini tuh menunjukkan wajar karena bisnis retail seperti Matahari Department Store lebih banyak menyewa lokasi gerai daripada membeli properti sendiri. Porsi kas terhadap total aset justru mengecil dari 8,63% menjadi 7,76%, di mana hal ini menunjukkan kas itu dapat dikelola lebih ketat dan tidak dibiarkan menganggur. Sementara itu, porsi persediaan justru naik sedikit dari 13,48% menjadi 14,15%. Dari sisi liabilitas dan ekuitas, kewajiban sewa jangka panjang adalah komponen paling dominan dan porsinya makin membesar dari 43,22% menjadi 47,89% dari total sumber dana. Hal ini menegaskan bahwa perusahaan sangat bergantung pada skema sewa jangka panjang untuk mendukung operasionalnya. Sementara itu, ekuitas tetap menjadi porsi yang sangat kecil dari total sumber dana, sejalan dengan tingkat utang yang masih tinggi. Kalau dari sisi laba rugi, beban pokok pendapatan relatif stabil di kisaran 33-34% dari total pendapatan pada kedua tahun, sehingga laba kotor konsisten berada di atas 65%. Beban usaha juga sedikit menurun proporsinya, yang menandakan adanya efisiensi biaya operasional dari tahun ke tahun. Dari analisis yang sudah tertera dan yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa common sense ini terlihat bahwa struktur keuangan Matahari itu sangat bertumpu pada sewa gerai, kas dikelola secara efisien, dan dari sisi operasional perusahaan menunjukkan tren perbaikan efisiensi biaya. Berikutnya masuk ke dalam analisis rasio keuangan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, di mana karena rasio ini berada di 49% pada tahun 2023 dan naik menjadi 58% pada tahun 2024. Meski naik, angka ini masih jauh di bawah standar idealnya, yaitu 100-200%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp1.000 utang jangka pendek hanya dijamin sekitar Rp580 aset lancar. Sehingga dari sisi ini perusahaan tergolong kurang liquid. Pada perhitungan quick ratio tercatat 172%, naik menjadi 202%, jauh di atas standar minimal 100%. Ini menunjukkan kondisi yang sangat kuat karena perusahaan mampu melunasi utang jangka pendek tanpa harus mengandalkan penjualan persediaan. Yang selanjutnya, cash ratio berada di 17%, naik menjadi 18%. Angka ini sedikit di bawah standar, 20-50%, tapi masih tergolong stabil dan menunjukkan perusahaan mengelola kas secara efisien, tidak membiarkan kas menganggur terlalu banyak. Selanjutnya, pada rasio aktivitas, di mana perputaran piutang sebesar 10.909%, naik menjadi 15.864%, artinya piutang perusahaan bisa ditagih dan berubah menjadi kas dengan sangat cepat dan efektif. Berikutnya ada rata-rata umur piutang, di mana persenannya itu di tahun 2023 334%, turun menjadi 230%, atau setara dari sekitar 3,3 hari menjadi 2,3 hari. Hal ini menandakan kebijakan kredit perusahaan sangat ketat, atau memang sebagian besar penjualan dilakukan secara tunai. Pada perhitungan persediaan, itu dari 823% naik menjadi 878%. Artinya, persediaan terjual hampir 9 kali dalam setahun, sehingga risiko barang rusak atau kadaluarsa itu relatif kecil. Selanjutnya ada rata-rata umur persediaan, di mana 4.433% turun menjadi 4.157%, atau dari sekitar 44 hari menjadi 41 hari barang tersimpan di gudang sebelum terjual. Penurunan ini menandakan bahwa manajemen persediaan yang makin optimal. Selanjutnya ada perputaran aset tetap dari 939% naik menjadi 1019%, artinya setiap Rp1 yang diinvestasikan pada aset tetap mampu menghasilkan penjualan sekitar Rp10,19. Hal ini menunjukkan perusahaan makin efisien memanfaatkan gerai dan fasilitasnya.
Dan yang terakhir itu ada perhitungan perputaran total aset dari 120%, 112% naik menjadi 116% atau setara dengan 1,16 kali. Karena nilainya ini di atas 100%, maka artinya total penjualan sudah melebihi total aset yang dimiliki. Hal ini menandakan penggunaan asetnya efisien dalam menciptakan penjualan. Selanjutnya ada perhitungan rasio solvabilitas. Yang pertama ada total debt to total asset ratio, berada di 99% turun menjadi 94%. Artinya, hampir seluruh aset perusahaan masih dibiayai oleh hutang. Sementara pendanaan dari modal sendiri hanya sekitar 6%. Meski rasionya masih tinggi, penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan, yaitu ketergantungan pada utang mulai berkurang. Yang kedua, time interest earned, yaitu dari 349% naik menjadi 493% atau setara 4,93 kali. Hal ini mengartikan laba sebelum bunga dan pajak yang dihasilkan perusahaan mampu menutupi beban bunga hingga hampir 5 kali lipat. Jadi, kemampuan bayar bunganya sangat aman. Yang terakhir ada fixed charge coverage ratio. Dari 341% naik menjadi 485%. Hal ini menunjukkan perusahaan sangat capable menutupi seluruh beban tetap, baik bunga maupun beban sewa dari labanya. Selanjutnya, untuk rasio profitabilitas, itu yang pertama ada return on asset atau ROA sebesar 58% naik menjadi 75%. Artinya, setiap 100 rupiah aset yang dikelola menghasilkan laba bersih sekitar 75 rupiah, menandakan manajemen sangat efektif dan produktif dalam memanfaatkan asetnya. Yang kedua ada return on equity atau ROE, itu sangat tinggi signifikan turunnya. Dari 11.168% turun menjadi 1.180%. Meski turun, angkanya ini sangat jauh di atas standar industri. Penurunan ini bukan berarti kinerjanya memburuk, melainkan lebih disebabkan oleh perusahaan struktur modalnya, yang dimana nanti ini akan saya jelaskan dalam analisis DuPont. Terakhir ada perhitungan profit margin. Dari 53% naik menjadi 60%, artinya setiap 100 rupiah pendapatan berhasil disisihkan menjadi laba bersih sebesar 60 rupiah. Hal ini menandakan efisiensi tinggi dalam mengendalikan harga pokok penjualan dan beban operasional. Selanjutnya, saya akan menganalisis mengenai hasil perhitungan rasio pasar. Untuk rasio pasar ini kan yang pertama itu ada price to earning ratio sebesar 6,71% turun menjadi 3,84%. Nilai PER yang relatif rendah ini menandakan harga saham perusahaan itu di pasar tergolong murah dibandingkan laba bersih per saham yang dihasilkan. Atau bisa dibilang pertumbuhan laba itu lebih cepat dibanding kenaikan harga sahamnya. Nah, sedangkan untuk perhitungan dividen yield dan dividen payout, dalam laporan keuangan PT Matahari Departemen Store terbuka ini, datanya tidak tersedia di laporannya, sehingga saya tidak bisa menampilkan angkanya. Hal ini memungkinkan karena perusahaan tidak membagikan dividen pada periode tersebut, atau mungkin datanya memang tidak dipublikasikan. Karena keterbatasan ini, analisis dari sisi investor sebaiknya lebih difokuskan pada pertumbuhan nilai modal dan rasio PER yang datanya sudah tersedia. Selanjutnya, masuk ke analisis DuPont yang menjelaskan kenapa ROE itu bisa turun drastis dari 11.168% menjadi 1.180%. Sedangkan di atas tadi dijelaskan bahwa kinerja operasionalnya itu membaik. Pada perhitungan net profit margin naik dari 53% menjadi 60%. Aset turnover itu naik dari 111% menjadi 124%. Kedua komponen ini menunjukkan tren positif, tetapi equity multipliernya justru turun drastis dari 11.131% menjadi 1.578%. Hal ini itu penyebabnya adalah saldo laba yang terus terakumulasi, sehingga berhasil menutup defisit besar pada akun tambahan modal di setor. Akibatnya, total ekuitas melonjak lebih dari 10 kali lipat. Karena ekuitas naik drastis, sementara total aset relatif stabil, equity multiplier otomatis mengecil. Karena equity multiplier adalah komponen dengan skala nilai paling besar dalam rumus ROE, penurunannya inilah yang membuat ROE secara keseluruhan ikut turun, meskipun kedua komponen lainnya membaik. Selanjutnya ada prediksi financial distress menggunakan Altman Z-score yang terdiri dari 5 komponen yaitu X1 sampai X5. Masing-masing mengukur likuiditas bersih, akumulasi kekayaan, profitabilitas operasional, nilai pasar ekuitas, dan efisiensi aset dalam menghasilkan pendapatan. Namun perlu digarisbawahi, model Altman Z-score ini punya keterbatasan jika diterapkan pada bisnis retail modern seperti PT Matahari Department Store. Langsung saja ke analisisnya. Pada komponen X1 misalnya cenderung negatif karena bisnis retail itu memang mengandalkan kewajiban sewa jangka pendek dan utang usaha sebagai bagian normal dari operasionalnya, sehingga bisa memberikan sinyal distress yang sebenarnya tidak akurat. Selain itu, model ini juga tidak memperhitungkan faktor kualitatif seperti kekuatan merek, jaringan gerai, dan loyalitas pelanggan. Dalam video analisis ini, saya juga membandingkan kinerja PT Matahari Department Store dengan 3 perusahaan lain dalam satu kelompok industri, yaitu yang pertama ada PT Mitra Adi Perkasa Terbuka, PT MD Entertainment Terbuka, dan yang terakhir ada PT MNC Digital Entertainment Terbuka. Saya akan menjelaskan mulai dari PT Matahari Department Store. Dari sisi aktivitas dan efisiensi, Matahari justru menjadi yang paling unggul di kelompok ini. Perputaran piutangnya mencapai 15.864% di tahun 2024, jauh di atas rata-rata industri yang hanya 4.195%. Hal ini menunjukkan PT Matahari Department Store paling cepat mengubah piutang menjadi kas dibanding ketiga kompetitor lainnya. Perputaran persediaannya juga tertinggi dari 878% dibanding rata-rata industri 326%, dan perputaran total asetnya yaitu 116%, jauh melampaui rata-rata industri yang hanya 44%. Hal ini juga menunjukkan PT Matahari paling efisien memutar aset dan persediaannya menjadi penjualan. Dilihat dari sisi profitabilitasnya, PT Matahari juga unggul jauh di atas rata-rata industri maupun kompetitornya. ROA
bernilai 75% berbanding pada rata-rata industri hanya 23,57%. ROE 1980% jauh di atas rata-rata industri 320%. Profit marginnya 60% juga tertinggi dibanding rata-rata industri, yaitu 32%. Dari sisi solvabilitas, kemampuan Matahari juga menutupi beban bunga, dan beban tetap juga paling kuat dengan times interest earn 493% dan fixed charge coverage 485% jauh di atas rata-rata industri. Namun, dilihat dari sisi likuiditas, PT Matahari justru menjadi yang paling lemah dalam ketiga kompetitor ini. Current rasionya hanya 58,29%, jauh di bawah rata-rata industri sebesar 162,2%, dan juga di bawah film serta MSCI yang berada di atas 200%. Cash rasio Matahari juga hanya 18%, di bawah rata-rata industri yaitu 47,2%. Jadi, meskipun sangat menguntungkan dan efisien, PT Matahari mempunyai kelemahan pada bantalan kas jangka pendeknya. Dari sisi solvabilitas, dalam kelompok ini yaitu 94% jauh di atas rata-rata industri 49%. Hal ini menandakan PT Matahari paling agresif menggunakan utang dibanding ketiga kompetitornya. Sekarang, saya akan membandingkan dalam tiga perusahaan lainnya. MAPI justru unggul di rasio pasar, terutama dividen. Dividend yield MAPI 6,69% dan dividend payout-nya 74,16%. Jauh di atas rata-rata industri dan menjadi satu-satunya emiten di kelompok ini yang konsisten membandingkan dividen tunai ke pemegang saham. Tapi dari sisi profitabilitasnya, MAPI justru paling lemah dengan profit margin hanya 5,92% dan asset turnover yang rendah jauh di bawah PT Matahari. Film unggul di sisi likuiditas dan kehati-hatian modal. Kas rasio film mencapai 79% jauh di atas rata-rata industri, menandakan perusahaan ini menyimpan kas dalam jumlah besar sebagai bantalan keamanan. Film juga punya struktur permodalan paling konservatif dengan debt to total asset hanya 31% jauh di bawah PT Matahari yang mencapai 94%. Profit margin film juga cukup tinggi, yaitu 50% mendekati pada hasil PT Matahari. MSIN unggul dari sisi struktur permodalan yang paling rendah risikonya. Dengan debt to total asset hanya 21%, paling rendah di antara semua emiten yang dibandingkan. Ini menunjukkan MSCI paling minim ketergantungan pada hutang. Dibandingkan ketiga kompetitornya, PT Matahari adalah yang paling unggul dari sisi efisiensi operasional dan profitabilitas, tetapi juga yang paling berisiko dari sisi likuiditas jangka pendek dan tingkat utangnya. Berdasarkan seluruh analisis ini, saya menemukan beberapa poin penting. Kekuatan utama Matahari ada pada margin laba yang tinggi, serta perputaran piutang dan persediaan yang sangat cepat, menandakan efisiensi operasional yang unggul. Adapun juga kelemahan utamanya ada pada tingkat pengungkitan utang yang ekstrem serta likuiditas jangka pendek yang lemah, sehingga perusahaan sangat mengandalkan arus kas harian untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Masalah paling material yang saya temukan adalah ROE, yang terlihat sangat tinggi ternyata bersifat semu, karena didorong oleh penggunaan utang yang besar, bukan murni dari pertumbuhan ekuitas atau kinerja usaha. Adapun rekomendasi strategi yang saya usulkan untuk PT Matahari Department Store, yaitu melakukan restrukturisasi utang, misalnya dengan mengalokasikan laba ditahan untuk pelunasan utang, serta mempertimbangkan aksi korporasi seperti right issue untuk memperkuat modal. Target yang diharapkan adalah total debt to asset ratio, membaik ke kisaran 40-50% dan current ratio meningkat hingga di atas 1,0 kali. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa secara operasional PT Matahari Department Store menunjukkan kinerja yang sangat sehat dan makin efisien dari tahun ke tahun, yaitu 2023 sampai 2024. Namun, struktur permodalan perusahaan masih cukup rawan karena sangat bergantung pada liabilitas sewa dan utang jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, perbaikan struktur modal dan peningkatan likuiditas jangka pendek perlu menjadi prioritas utama bagi perusahaan ke depannya. Sekian penjelasan singkat mengenai analisis laporan keuangan pada PT Matahari Department Store periode 2023 sampai 2024 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika selama saya menjelaskan ada kurang dan salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.